Hana, akhirnya aku bisa kasih tahu bahwa presidir yang selama ini mendanai sekolah, magang dan penelitianmu secara diam-diam adalah aku. Kasih masa kecilmu. Pak, sesuai instruksimu, Nona Hana Snes bakal menjadi kabag penelitian di grup Sinclair. Kamu bisa bilang padanya kalau kamulah yang selama ini mendukungnya dari belakang. Hana itu cewek yang brilian banget. Aku nggak berbuat banyak. Malam ini ada acara penandatanganan akbar. Nona Hana telah mengundangmu selaku presidir rahasia dari grup King. Aku bakal hadir, dan aku bakal melamar dia. Tolong siapin 3 hadiah pernikahan. Baik, Pak. Apa perlu kuantar? Gak usah. Sudah 5 tahun aku nggak berada di tempat yang indah ini. Aku mau jalan-jalan dulu. Dulu kita ketemu di sini, Hana. Ternyata kamu di sini. Kamu lebih ganteng daripada di foto. Ada yang bisa aku bantu, Nona? Charlotte Sinclair, presidir dari grup Sinclair. Lulusan Universitas Halpar, pewaris konglomerat. Ini kendaraanku. Dia presidir dari perusahaan tempat kerjanya Hana. Dia nggak boleh tahu kalau aku ini presidir grup King. Hal itu baru bakal kuumumkan di acara penandatanganan malam ini. Kingsley Baldwin. Pekerjaanku, tentara yang baru pulang. Nggak ada pendidikan. Kendaraanku, sepatu ini. Satu hal lagi, kamu akan jadi suamiku. Kamu akan menjadi suamiku. Suamimu? Ya, asistenku sudah menyusun kontrak pernikahannya kan? Aku gaji kamu 150 juta per bulan selama 3 tahun. Setelah itu bercerai dan kamu dapat 15 miliar lagi. Baiklah, ayo kita menikah. Maaf. Kayaknya kamu salah orang. Dengerin, aku sudah punya pacar dan dia sudah mau sampai. Maaf. Pasti aku salah orang. Ellen, di mana cowok itu yang mau nikah kontrak itu? Kamu bilang apa? Gimana perkembangan proyek energi eksklusif itu? Aku tahu proyek itu. Charlotte Sinclair punya insting bisnis yang tajam. Proyek kita kena masalah dan kita kehilangan puluhan miliar dalam setengah jam. Ini gawat banget. Kita lagi mau ikut penawaran investasi grup King. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Langsung jual sahamnya. Tapi Nona Charlotte, kamu sudah habiskan bertahun-tahun demi proyek ini. Terkadang kita memang harus berkorban untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Aku butuh investasi dari grup King. Hanya itu kesempatanku untuk kabur dari pernikahan yang diatur keluargaku. Jual saja. Tunggu. Aku nggak bisa nikah sama kamu, tapi aku bisa membantu. Tunggu. Aku nggak bisa nikah sama kamu, tapi aku bisa membantumu. Dengar, 5 menit lagi, aliansi militer bakal umumkan kesepakatan dagang baru yang bakal meningkatkan energi hijau secara drastis. Proyek energimu bakal meroket. Jangan dijual. Nanti kamu menyesal. Kamu dapat informasi dari Kuskas atau dari yang lain? Baiklah kalau kamu tahu itu. Tapi grup Sinclair punya analisis data terbaik di seluruh dunia. Kalau mereka nggak tahu masalah beginian, apalagi orang lain. Percaya saja sama tentara ini. Tunggu saja beberapa menit lagi. Ngapain buru-buru? Permisi dulu ya. Pacarku dan ibunya sudah sampai. Sabar saja. Percayalah padaku. Nona Charlotte, itu siapa? Apa tetap mau dijual? Iya, jual saja. Sabar saja. Percayalah padaku. Kenapa rasanya aku mau percaya padanya? Tunggu. Tunggu beberapa menit lagi ya. Kita lihat apa yang terjadi. Hana, sudah lama banget ya. Lihatlah. Cincin perjanjian kita sudah kusimpan selama ini. Kita berdua... Kingsley, kita putus saja. Putus? Iya, itu yang kubilang. Kita sudah melewati hubungan jarak jauh selama 5 tahun. Kenapa harus putus sekarang? Keadaan kita bakal lebih baik. Aku nggak lihat masa depan padamu. Atau kita. Kamu nggak bisa kasih kehidupan yang kumau. Semua permintaanmu sudah kupenuhi. Apa masih belum cukup? Apa maksudmu? Uang berapa juta yang kamu kasih setiap bulan itu? Apa kamu nggak tahu putriku ini siapa?
Aku peneliti biomedis terbaik di negara ini dan wanita termuda peraih penghargaan Nobel. Bahkan Nona Charlotte, Presidir Grup Sinclair itu, sudah memintaku menjadi kepala bagian penelitian. Gajiku miliaran. Sedangkan kamu, bukan siapa-siapa. Jadi begini pendapatmu tentang aku, Hana? Aku pantas dapat lebih baik. Kamu udah lupa ya? Aku rela nggak kuliah di universitas yang ramah demi jadi tentara agar bisa biayain pendidikanmu. Apa kamu tahu seberapa besar penderitaanku dan apa yang kulihat di medan perang? Berani banget kamu salahin aku. Itu gara-gara kebodohanmu. Aku nggak pernah nyuruh kamu. Setelah 5 tahun, kamu nggak punya apa-apa selain ini. Seragam militer yang kotor. Jangan remehkan seragam ini. Setelah kamu kembali dari tugas, kamu jadi pengangguran. Kamu berharap aku menafkahi? Aku nggak mau nikah sama pengecut. Pengecut. Hidupku sudah kupertaruhkan. Bukan cuma demi negara, tapi juga demi kamu. Kamu memang suka memalsukan ketamakanmu sebagai alasan yang mulia. Kesuksesan yang kamu raih itu berkat aku. Gimana kamu bisa berani mengklaim itu semua? Kamu cuma sampah yang enggak berpendidikan. Kingsley, kamu memang udah ngasih aku uang. Tapi itu cuma receh kalau dibandingin dari Presidir misterius yang bantuin aku selama ini. Presidir misterius? Presidir Grup King. Dia muncul setelah mengalahkan beberapa taipan bisnis cuma dalam beberapa tahun. Sekarang dialah konglomerat terkaya di dunia. Akulah Presidir Grup King itu. Beasiswa, dana penelitian, dan kedua gelarku, semuanya berkat dia. Bukan kamu. Baiklah. Kamu mengira kamu sudah ketemu gadun super kaya dan sekarang kamu mau campakin aku. Aku cuma mau pria sejati yang punya segalanya. Bukan pria rendahan yang suka morotin. Seseorang yang rela lakukan apapun demi belas kasihan. Kamu bikin aku benar-benar merasa terhina. Kupikir ini hari yang membahagiakan, tapi Hana, kedokmu sudah terbuka. Percayalah, kamu bakal menyesal. Kamu masih belum mengerti juga ya? Grup Sinclair bakal adain acara besar untukku malam ini. Semua kalangan elit bakal hadir, cuma buat ketemu aku. Kamu bahkan gak diundang. Kenapa aku bakal menyesal karena campakin kamu? Kamu tahu kalau akulah alasan kenapa acara itu diadakan untuk kamu? Tahukah kamu kalau akulah alasan kenapa acara itu diadakan untuk kamu? Sudah, jangan membual. Mendingan kamu sekalian bilang bahwa putriku diterima di Grup Sinclair berkat kamu juga. Kamu memang benar. Tahukah kamu sehebat apa Grup Sinclair itu? Perusahaan itu didirikan oleh wanita nomor 1 di daftar Forbes, Nona Charlotte. Aku sudah muak sama kamu. Aku tahu kamu mau balikan, tapi sekarang kamu cuma mempermalukan dirimu. Oke, sudah 5 menit. Kenapa aku mesti percaya padanya? Asosiasi Militer mengumumkan kesepakatan dagang 10 tahun. Harga saham energi hijau langsung meroket. Apa? Ternyata dia benar. Dengan kemenangan ini kita bakal dapat investasi dari Grup King. Selamat, Nona Charlotte. Sekarang kamu gak perlu khawatir pernikahan yang diatur keluargamu itu. Siapa dia? Kenapa dia bisa meramal masa depan? Pasti ada sesuatu di balik penampilannya itu. Selain itu, Presidir Grup King juga mengonfirmasi kehadirannya di acara penandatanganan. Presidir Grup King yang legendaris itu akan hadir di acaraku. Pastikan acaranya dibuat semegah mungkin. Ini semua berkat tentara itu. Aku harus cari tahu siapa dia. Nona Charlotte mendirikan perusahaan raksasanya tanpa minta bantuan dari keluarganya. Dia itu idolaku. Suatu hari aku bakal melampaui dia. Kamu mau melampaui Charlotte Sinclair? Jangan bermimpi di luar kemampuanmu. Kamu gak sehebat itu. Kamu nggak tahu apa-apa, Kingsley. Presidir Grup King bakal hadir di acara malam ini. Semua bakal tahu seberapa dia menghargaiku. Jadi kamu pikir kamu sudah dapetin hati Presidir Grup King dan dia bakal ngasih kamu semua kuasa, status, dan kekayaan yang selama ini kamu impikan? Jadi kamu pikir kamu sudah dapetin hati Presidir Grup King dan dia bakal ngasih kamu semua kuasa, status, dan kekayaan yang selama ini kamu impikan? Untuk apa dia mendukung Hana selama sekian tahun ini? Tentu saja karena dia suka sama putriku. Dan cuma dia yang pantas untuk Hana.
Sayang kamu nggak bisa menyaksikan kejayaanku malam ini, tapi setidaknya kamu nggak perlu cemburu melihat aku sama Presdir. Wow. Kesombongan ini layak dapat penghargaan. Tenang saja. Aku bakal hadir untuk melihat kehancuranmu. Kamu ini cuma bisanya membual. Putus sama pengecut kayak kamu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Ingatlah perkataanmu ini. Jangan buang-buang waktu sama sampah yang menyedihkan ini, Hana. Mari kita pergi saja belanja. Kita bikin sang Presdir terpukau. Setelah 5 tahun, ternyata begini pandangannya terhadapku. Aku gak sabar lagi melihat wajahnya ketika tahu bahwa akulah Presdir misterius itu. Pengorbanan 5 tahun cuma demi itu. Wow. Perusahaanmu baru saja kuselamatkan dan begini caramu berterima kasih? Itu tebakan yang beruntung. Tapi aku mau berterima kasih dengan menikahimu. Wow, kayaknya kamu lupa ya. Aku baru diputusin, lalu kamu minta aku nikah sama kamu. Jangan kepedean begitu. Aku cuma mau bantu kamu balas dendam. Apa kamu nggak mau lihat reaksinya malam ini saat acara nanti aku umumkan kamu adalah suamiku? Kayaknya itu bakal jadi acara yang seru. Baiklah. Nona Charlotte Sinclair, saat ini aku berjanji padamu, dalam keadaan senang ataupun susah, selama jadi istriku, aku akan menghargaimu dan melindungimu setiap hari dalam hidupku. Kamu melindungi aku? Memangnya kamu tahu masalah apa yang lagi aku hadapi? Sudah kubilang, dalam keadaan senang ataupun susah, aku bakal melindungimu. Semua masalahmu bakal kuberesin. Kamu pede banget. Apa kamu bisa kasih aku investasi dari Grup King? Gampang saja. Kirimin aja proposal proyek energimu, sisanya akan kuberesin. Aku bantu kamu dapetin dana 150 triliun. 150 triliun? Dapat 15 triliun aja udah untung. Percayalah padaku. Sudah kukirim? Sekarang, mari kita menikah. Oh, maksudmu sekarang? Kita sudah resmi menikah sekarang. Aku mau perbaiki riasanku dulu. Dan akan segera kembali untuk umumkan kalau kamu suamiku. Mereka semua siapa? Mereka, para Presdir anak perusahaan milik Nona Charlotte. Lihat saja, mereka bakal kesini untuk cari muka. Jadi inilah sang peneliti bintang acara malam ini. Wanita termuda peraih penghargaan Nobel. Nona Charlotte bakal hadir demi menghargaimu dan mendukungmu. Hal begini belum pernah terjadi. Tenang saja, aku pasti bakal kenalin ke kalian. Permisi ya. Kamu masuk dari mana? Jangan menghina aku seperti ini. Aku nggak perlu masuk lewat pintu belakang kayak kamu. Aku masuk dari pintu depan. Kau ini dasar kampungan. Ini acaranya Grup Sinclair. Berhenti menguntitku dan pergilah. Kesombonganmu sungguh bikin aku kagum, Hana. Bintang acara hari ini adalah Nona Charlotte, bukan kamu. Mereka adakan ini untuk menyambutku bergabung di perusahaan mereka. Lihat di sekelilingmu. Kami kalangan elit di kota ini. Ini bukan tempatmu. Mendingan jaga harga dirimu dan pergilah. Pak Richard, Nona Charlotte memilih hotelmu sebagai tempat acara ini. Tapi keamanan di sini parah banget. Gimana kamu bisa biarin orang rendahan ini menyusup ke sini? Bung, kamu berani mencoba merusak kesempatanku untuk memberi kesan yang baik kepada Presdir Grup Sinclair, kamu bakal kuusir. Aku udah bilang. Aku masuk secara terang-terangan lewat pintu depan. Lalu di mana undanganmu? Nggak ada yang boleh masuk ke sini tanpa undangan kecuali Nona Charlotte atau Presdir Grup King. Tapi akulah orang yang kamu maksud itu. Aku Sophie Holland. Aku terjebak di neraka tanpa akhir dan terus berfantasi tentang pria yang gak bisa aku miliki. CEO dari grup Delancey dan juga sahabat ayahku. Aku jadi asisten magang di tahun ketiga kuliahku, tapi aku gak bisa kasih tahu dia kalau aku ingin dia tekan wajahku ke atas mejanya dan tiduri aku sampai aku merasa puas. Yang lain boleh masuk, kecuali Sophie.
kita perlu ngobrol sebentar. Ayo. Dia selalu beda kalau sama Sophie. Pak Jesse, apa yang perlu kita bahas? Gak ada siapa-siapa di sini. Panggil aja aku Om Jesse. Gak mungkin aku panggil kamu gitu. Dengar ya, ini hari terakhirmu. Ayahmu minta aku pastikan kamu belajar sesuatu di sini. Jadi, kamu datang. Astaga, dia ganteng sekali. Dia pakai parfum baru ya. Wanginya enak sekali. Ini rapat penting, jadi aku perlu kamu buat fokus. Setelah selesai, langsung balik ke kampus. Iya, umur kami beda 20 tahun. Dia masih menganggapku kayak anak kecil. Tapi anak kecil ini sekarang sudah dewasa. Hei, kamu asik bengong aja liatin aku. Kamu udah lakuin itu sejak remaja. Hei, kamu itu harus berhenti merokok. Jangan panggil aku anak kecil lagi. Aku 21 tahun. Kamu tetap anak kecil bagiku. Sekarang berhenti merokok. Itu kebiasaan burukku, bukan kamu. Lucu nggak kalau aku pertahankan keperawananku sampai sekarang? Karena aku pengen memberikannya ke Jessie. Aku suka laporan kuartal ini tapi masih bisa lebih baik. Kita harus tingkatkan lagi. Apakah ada ide untuk lokasi lain? Hei sahabat, gimana kabarmu dengan pria matang seksi itu? Ngaku deh, kalian sudah lakuin kan? Mana mungkin semudah itu. Tapi dia lagi di sini sekarang. Aku serasa melayang. Kenapa senyum-senyum begitu? Sudah kubilang rapat ini penting. Melamun lagi. Hei, kemari. Aku? Iya. Tolong tampilkan demonya. Sophie, sadarlah. Ini kerjaan. Kamu harus fokus. Oh, astaga. Kayaknya aku jatuh cinta sama sahabat ayahku. Aku gak bisa berhenti mikirin dia. Aku pengen sekali ciuman sama dia. Tunggu, sahabat ayahmu? Berarti dia seumuran sama ayahmu? Sophie, itu jijik sekali. Cukup. Sophie tetap di sini. Yang lain keluar. Rapat selesai. Bos, yang dia lakukan gak pantas sekali. Harusnya kasih peringatan. Keluar. Semuanya pergi. Sophie, ini rapat penting. Aku sudah suruh kamu fokus. Kenapa? Kamu gak mau tanya aku ngomongin siapa? Sahabat ayahku, menurutmu itu siapa? Dia beneran gak mau tanya. Dia sama sekali gak peduli. Karena kamu sudah lihat, aku kasih tahu perasaanku. Jangan, Sophie. Ada hal yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik lagi. Jessie, aku jatuh cinta padamu. Enggak, Sophie. Kamu sudah kayak putriku. Jangan ngomong gitu. Nggak gitu maksudnya. Aku cinta kamu kayak wanita cinta pria. Aku sering mimpi kita menikah, punya rumah pagar putih, anjing, dan anak-anak yang berlarian di halaman belakang. Cinta yang kayak gitu, kamu ngerti? Enggak, kamu masih muda dan kamu masih bingung. Dan perasaanmu ini bakal hilang nanti. Bakal hilang? Aku sudah naksir kamu dari dulu. Aku nggak bisa lupakan ini. Perasaanku nggak bakal hilang. Kalau gitu, kita nggak usah ketemu dulu. Kamu nggak bisa kasih kita kesempatan? Buat coba dulu? Enggak, kamu putri sahabatku. Aku nggak mungkin lakuin ini ke George. Kalau dia tahu, dia bakal bawa senapan ke kantor ini, dia bakal nembak aku. Jessie, kamu bisnis jual senjata kan? Masa kamu takut sama senapan? Sophie, aku serius. Tunggu. Berarti kamu juga suka aku, alasannya cuma ayahku? Enggak, itu salah satu alasan kecilnya. Alasan besarnya itu, aku nggak cocok buat kamu. Aku sudah tua. Aku sudah bercerai. Kamu masih muda, bahkan belum pernah punya pacar. Kamu harusnya sama yang seumuran kamu. Kamu nggak tahu aku mau apa. Oke, yang aku mau itu kamu. Aku nggak mau kamu. Oke. Aku akan berhenti mengganggumu. Sophie, sebagai pria aku sangat tertarik sama kamu. Tapi sebagai sahabat ayahmu, aku gak bisa lewat batas. Sial.
Dia nggak mengikutiku untuk apa juga. Butuh tumpangan? Hujannya deras sekali. Nggak, terima kasih. Nggak, berhenti! Dengar, aku ada janji sama pacarku, oke? Dia bakal tahu kalau aku nggak datang. Tolong, dia orang berpengaruh. Kalian nggak ingin buat dia marah. Kami dengar saja tahu siapa yang bohong, sayang. Gak ada yang bakal tolong kamu. Kalian mau uang? Aku punya uang. Enggak. Kami nggak mau uang. Dia seksi sekali. Biar aku duluan. Kamu mau apa? Tolong lepaskan aku. Lepaskan tanganmu dari dia. Kamu gak apa-apa? Hei, kakek. Kamu harusnya jangan ikut campur, pria tua. Maju satu langkah lagi aku tembak kepalamu. Turun ke lantai. Turun ke lantai. Jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Kami nggak bakal ulangi lagi. Kami sumpah. Aku nggak nyangka dia punya sisi ini. 911, ada yang bisa dibantu? Halo, ada percobaan pemerkosaan. Dua pria kulit putih umur sekitar 20-an. Di sudut jalan. 46 dan 3 RD. Gak, dengar dulu. Kami... Kalian duduk di situ dan tunggu polisi datang. Kalau aku lihat kalian di sekitar sini lagi, aku bakal bunuh kalian. Kamu gak apa-apa? Sophie, jangan tatap aku terus. Aku nggak natap kamu, aku cuma... Tanganmu berdarah. Gak apa-apa. Aku ambilkan baju ganti. Dia tetap mencariku. Apa itu artinya dia juga punya perasaan untukku? Kamu bisa ganti ini. Iya. Kamu nggak ada perasaan denganku, kenapa menghindar? Aku nggak menghindar, Sophie. Aku capek. Hari ini sangat melelahkan. Lalu kenapa jantungmu berdebar kencang? Kenapa kamu tegang? Kamu tahu nggak kamu lagi ngapain sekarang? Sadarlah, Jessie. Dia itu putri sahabatmu. Iya, aku tahu lagi ngapain. Kamu tegang tertarik padaku kan? Itu artinya aku pria sehat. Kamu menggoda di sini, pria manapun pasti bereaksi. Tapi jangan salah paham. Ini bukan cinta. Ini bukan kasih sayang. Ini cuma reaksi alami. Oke, kamu mau jadi pecundang dan sembunyikan perasaanmu? Sebentar lagi aku akan membuatmu jujur. Hari ini pernikahan ayahku. Aku belum bicara dengan Jessie sejak malam itu. Kamu boleh cium pengantin sekarang. Jessie harusnya sudah sampai. Di mana dia? Terima kasih. Apa kabar? Oh iya? Itu dia. Tenanglah, Sophie. Ayo dicoba. Enaknya sebelah sini. Ayo dong. Ayo. Terlambat ke pernikahan sahabatmu? Kurasa hubunganmu dengan ayahku nggak sedekat yang kukira. Oh, jadi gitu. Sophie, kamu harus ngurangin minum. Kamu bahkan belum 21 tahun. Keren ya. Ya udah, aku duluan ya. Kasih.
Kenapa nggak nonton upacaranya di depan? Sejujurnya, aku nggak merasa kehadiranku penting di sini. Ayahmu tetap ingin kamu kasih restu. Percayalah, aku sudah cukup kasih restu, tapi nggak ada gunanya. Itu ibu tiriku yang kelima. Umurnya 30. Siapa tahu nanti bawa pulang yang lebih muda lagi dan minta aku panggil ibu. Ayahmu sayang kamu. Kamu tahu itu. Aku tahu itu, dia ayahku. Tapi pertanyaan sebenarnya, kamu gimana? Sophie, kamu mabuk. Oh, kalian di sini. Hai ayah. Selamat ya. Selamat bergabung di keluarga. Selamat ya, bro. Terima kasih. Iya. Dia mabuk. Aku bawa dia ke tepi danau dulu untuk bantu dia sadar. Tolong kamu awasi Sophie ya. Aku nggak mau pada bajingan pikir dia gampang digoda karena lagi mabuk. Cuma kamu yang bisa aku percaya di sini. Kamu sebaik ini ke semua cewek. Kamu bukan cewek biasa. Kamu putri sahabatku. Kamu bisa nggak cari alasan lain? Aku cuma mabuk sedikit, oke? Aku mau istirahat. Berhenti. Oke, aku nggak akan mengganggumu lagi. Sophie, kamu ngapain? Sophie? 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 Bangun, hei. Ini gila. Merger dan akuisisi, sialan, senjata, hal-hal seperti itu. Kamu nggak boleh ada hubungan dengan Sophie. Kamu harus berhenti pikirin dia. Oke. Sekarang sudah malam. Ini malam pernikahanku. Dan kami akan kembali ke tenda. Kalian bersenang-senanglah. Kita bertemu lagi besok pagi. Ayo sayang. Aku juga lumayan capek, jadi aku balik ke tenda. Sampai ketemu besok pagi. Kenapa kamu tegang? Aku nggak percaya. Setelah hampir 5 tahun mencari, akhirnya kita temukan orangnya. Tunggu, tapi dia baru 17 tahun. Kita butuh persetujuan wali. Nggak perlu. 3 hari lagi aku 18 tahun. Tapi, bahkan dengan gen pilgrim, gak ada jaminan kamu akan selamat melewati 30 tahun dalam koma. Kamu beneran siap ambil resiko itu di usiamu? Kecuali kamu kenal orang lain yang punya gennya dan juga terlatih dalam pengoperasian wahana antariksa dan sibernetika. Aku pilihan terbaik kalian. Tapi jadi ini kamu bukan- mau selamatkan umat manusia atau enggak? Kasih formulirnya ke aku. Dan beritahu Pentagon, kita akan resmi mulai persiapan peluncuran. Tunggu, Timothy Snyder? Satu-satunya putra keluarga Snyder? Kalau kakak kamu tahu aku setuju ini, tamatlah aku. Laboratorium ini juga tamat. Enggak. Kamu sepertinya salah mengira aku itu Matthew Snyder. Yang di sana itu satu-satunya keluarga Snyder.
Aku cuma orang gak berarti. Aku cuma anak yatim. Keluarga Snyder yang mengadopsi aku. Dulu kakak-kakakku adalah segalanya bagiku. Saat mereka temukan Matthew, aku jadi orang luar. Seberapa keras pun aku berusaha, gak ada tempat bagiku lagi. Nona Gianna Snyder, proyek Hail Mary lagi jadi sorotan di seluruh dunia. Waktu sangat krusial demi kelangsungan umat manusia. Kamu sudah temukan relawannya? Relawan itu harus mempunyai genetik 1 dalam 1 juta. Bisa jelaskan lebih tentang proyek Hail Mary? Proyek Hail Mary adalah upaya bersama Snyder Labs, NASX, dan pemerintah dunia. Snyder Labs adalah penyedia kapsul tidur cryogenik kelas atas. Dengan kerusakan bumi, kita harus temukan planet baru demi kelangsungan umat manusia. Kita harus kirim relawan melintasi bintang-bintang. Seseorang yang genetiknya istimewa hingga mampu bertahan bertahun-tahun dalam koma buatan. Boleh ceritakan lebih soal keluargamu? Keluarga Snyder lagi berada dalam kondisi terbaik. Kami beruntung bisa dipersatukan lagi dengan, kalau aku boleh bilang, adik favorit kami Matthew. Kami merasa benar-benar beruntung. Keluarga Sarca untuk selamanya, tapi kurasa gak ditakdirkan begitu. Jadi, aku akan lakukan satu hal terakhir untuk kalian dan seluruh umat manusia. Aku punya satu permintaan. Aku mau identitasku untuk dirahasiakan. Kamu gak mau kasih tahu orang-orang tercintamu? Biar bisa berpamitan? Aku nggak punya siapapun untuk dipamitin. Ini akta kematianmu. Besok, NASX akan resmi mulai persiapan peluncuran dalam 3 hari. Aku jamin, semua ini akan dirahasiakan sepenuhnya. Dalam 3 hari, aku akan tinggalkan semua ini. Keluarga Snyder kasih aku cinta, tapi juga rasa sakit. Tapi pada akhirnya, mereka besarkan aku. Inilah cara aku untuk balas mereka. Selesai. Sudah selesai. Mata Helena. Dia akhirnya bakal bisa melihat lagi. Aku punya kurang dari 72 jam sebelum peluncuran. Syukurlah aku selesaikan mata Helena tepat waktu. Dan ikut aku ke setiap pemeriksaan. Kalian benar-benar yang terbaik. Tentu saja, kamu adik kami. Tentu saja kami ada buat kamu. Setidaknya kamu benar-benar menghargainya, nggak seperti seseorang yang bahkan nggak datang ke konferensi pers kemarin. Kamu mau kemana? Bukannya harus sekolah? Mereka nggak datang ke kelulusanku. Tentu saja mereka nggak akan tahu aku sudah lulus sebagai peringkat teratas. Kalian tahu aku sudah... Sekarang kamu bolos sekolah kayak orang bejat. Siapa peduli apa yang dia lakukan dengan hidupnya? Matthew, jangan kayak dia ya. Pertahankan nilaimu, masuk kelas, dan buat kami bangga. Aku akan. Percaya padaku. Kami akan bawa Matthew ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Aku bisa suruh orang mengantarmu ke sekolah. Kamu nggak bisa terus sia-siakan hidupmu. Aku nggak sia-siakan hidupku. Sebenarnya aku punya rapat penting hari ini. Kamu punya rapat penting? Ya tentu saja. Timothy, kamu harus berhenti berbohong. Aku nggak bisa bantu kalau kamu nggak mau. Apa rencanamu untuk sisa hidupmu? Aku dengar kamu pakai narkoba. Apa itu benar? Aku bersumpah nggak akan toleransi pecandu di keluarga Snyder. Enggak, aku nggak pakai narkoba. Siapa yang bilang begitu? Matthew. Kenapa kamu selalu salahkan Matthew? Kami cuma berusaha membantumu. Kenapa nggak tahu terima kasih? Ayo, pergi saja. Kita bakal telat untuk pemeriksaan Matthew. Oh, dan jangan lupa, kenapa dia harus lakukan pemeriksaan? Karena seseorang dorong dia jatuh dari tangga. Semua yang kamu miliki sekarang milikku. Matthew jelas-jelas jebak aku, tapi kakak-kakakku gak percaya padaku. Kamu sudah berubah, Timmy. Aku sangat kecewa padamu. Mungkin bukan aku yang berubah, tapi kalian. Terserah, aku bakal pergi sebentar lagi. Oh, jadi kamu pemuda yang akan selamatkan umat manusia? Namaku Fort McGee. Tugasku adalah siapkan kamu. Kita tunggu apa lagi? Detak jantung di atas 180. Dia sudah lari 2 jam lebih. Sudah cukup. Hei, aku mau uji batas kemampuannya. Kenapa? Dia sudah lulus sebuah syarat fisik dengan hasil yang bagus. Karena lari bukan cuma soal kebugaran fisik. Ini soal ketahanan mental. Ini permainan pikiran. Ini akan bantu dia bertahan hidup di planet baru. Hari ini dia akan pecahkan rekor. Bagus. Oke, tinggal beberapa menit lagi, Now. Kamu bisa. Teruskan. Jangan gak guna. Siapa yang peduli dia lakukan apa? Aku bersumpah nggak akan toleransi pecandu di keluarga Snyder. Jangan menyerah. Tahan ini. Lanjutkan. Kamu bukan orang bejat. Dan selesai.
Oke, nak. Kamu berhasil pecahkan rekor. Oh, Wah, hei. Ada apa ini? Aku bukan orang bejat. apa? Ada yang salah dengannya. Tarik napas, Aku Nak. butuh inhalerku. Dia punya asma. Bawa dia ke rumah sakit Walter Reed sekarang. Panggil ambulans. Tetap terjaga, nak. Timothy, hei. Sepertinya Ya, sedikit sepertinya lagi. begitu. Tunggu, apa itu Timmy? Timmy, apa yang terjadi? Giana kakiku. Matt, kamu nggak apa-apa? Jangan buat kami takut. Hei, apaan ini? Kamu benar-benar licik. Kamu dorong dia dari tangga. Sekarang dia di kursi roda. Kamu masuk dengan penyakit palsu buat cari perhatian kami. Hei, kalau kamu nggak hentikan ini, aku bakal pastikan penyakit palsu ini jadi nyata. Aku nggak pernah dorong dia dari tangga. Aku nggak pernah dorong dia dari tangga. Diam. Lupakan saja dia. Ayo bawa Matt ke dokter. Bahkan kalau aku mati di sini, mereka nggak akan peduli. Ini sudah jelas sekali. Dibandingkan Matthew, aku bukan apa-apa. Bawa dia ke IGD sekarang. Timmy, jangan buat kami takut. Akan ku cari dokter terbaik. Kamu akan baik-baik saja. Semua ini salahku. Seharusnya aku merawatmu. Ternyata itu cuma mimpi. Tuan Timothy, kamu beneran buat aku takut. Asmamu sangat parah. Tolong jangan biarkan dirimu terpancing emosi lagi. Aku baik-baik saja, Miriam. Serius. 3 tahun lalu, saat rumah kita terbakar, kamu terkena asma karena selamatkan Nona Arya. Kenapa nggak bilang ke mereka? Aku nggak mau mereka khawatir. Tapi sekarang sudah nggak penting lagi. Cepat masuk ke sini. Ibu, ayah. Timothy. Kamar Matt pasti di sebelah. Iya, ayo. Aku nggak mau lewatkan pemeriksaannya. Dewasalah dan jadi pria. Jangan bersikap seperti anak kecil. Kalian dulu sangat dekat. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Apa kamu masih akan ikut proyek Hail Mary? Aku punya gennya, jadi ini tanggung jawabku untuk selesaikan. Lagian ini benar-benar berarti bagi Gianna dan keluarga Snyder. Jadi ini semacam caraku untuk balas mereka. Tolong jangan kasih tahu mereka. Hei pecundang, lihat ini. Cuma merekam hari bahagia bareng keluarga kursi nih. Hai. 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 Ini sayang, minum supmu selagi masih panas. Oh ibu, kamu masak khusus buat aku. Tentu saja sayang. Kamu anak laki-laki kesayangan ibu, nggak ada lagi yang dapat. Terus aku hajar dia tepat di rahangnya. Ini Timmy, ibu masak khusus untukmu. Yeay, Pak Ayam favoritku. Terima kasih ibu. Iya, kami bahkan nggak kebagian. Ibu memanjakannya. Ya, tentu saja. Dia anak laki-laki kesayangan ibu. Oke, anak-anak perempuan jangan sentuh pai itu. Iya, tentu. Hei, enggak, sedikit. Tunggu. Aku mau yang ini, bagi ya, sedikit saja. Wah, bro, anak emas. Andai aku punya keluarga kayak gitu. Mau bilang apa lagi? Aku benar-benar beruntung kan? Banyak orang yang nggak seberuntung aku. Mereka mungkin akan mati sendirian. Mati sendirian. Ya, mungkin aku akan begitu. Halo? Apa? Kalian temukan seseorang dengan gen Pilgrim? Akhirnya, setelah 5 tahun, siapa relawannya? Aku nggak seharusnya bilang, tapi relawannya... Relawan itu minta agar identitasnya dirahasiakan. NASX sudah setuju, jadi aku nggak bisa bilang namanya. Tentu saja, itu hak mereka. Pastikan saja keluarga relawan itu diurus dengan baik. Semua biaya akan ditanggung oleh grup Snyder. Itu masalahnya. Nggak ada data keluarga. Dia yatim piatu. Timmy juga dulu begitu.
Aku harus cek dia. Tunggu dulu. Matt itu adik kandungmu. Jangan sampai Timmy buat kamu merasa bersalah. Iya sayang, kamu sudah lupa. Dia alasan Matty sekarang di kursi roda. Kamu masih merasa kasihan sama dia. Semuanya aku mohon. Jangan bertengkar gara-gara aku ya. Lupakan kakiku, kakakku lebih penting. Timmy tinggal bareng kita 12 tahun. Mau dia bersikap pura-pura atau enggak, aku tetap harus cek keadaannya. Oke, aku ikut denganmu. Aku juga. Masih ada satu hal terakhir, Miriam. 3 tahun terakhir, aku kembangkan mata sibernetik untuk Helena, supaya dia bisa melihat lagi. Benarkah? Gimana tahu akan berhasil? Karena aku sudah uji sendiri. Apa? Maksudmu, kamu cungkil salah satu matamu? Itu nggak penting. Tapi, bolehkah aku minta bantuan? Tolong, pastikan kamu kirim ke dokter Chloe saat aku sudah pergi. Pergi? Timothy, kamu akan kemana? Kalian bakal undi kertas buat lihat siapa yang bakal jadi suami kalian. Apa? Ayah kalian sudah persiapkan 2 pilihan. Satunya adalah senator wilayah dari keluarga politisi lama dan kaya. Dan satunya lagi? Petani. Tinggal di ladang terpencil yang bobrok. Punya putri yang bisu. Itu saja yang ku tahu. Natalie, kamu dulu. Nenek selalu sayang pada Vanessa. Apakah dia beneran bakal bersikap adil? Cepetan, Kak. Petani. Oh, hoki banget, Kak. Gimana rasanya menikahi petani miskin? Kenapa kamu ketawa? Aku masih belum kasih tahu hasil undianku. Sebentar. Kalian jebak aku? Jangan konyol. Kamu yang undi sendiri. Mana aku tahu. Terus kudengar juga petani itu aneh. Jadi, semangat ya. Isi dari kedua kertas ini adalah petani. Kenapa? Nenek selalu lebih sayang pada Vanessa, tapi ini menyuruh aku menikahi petani sebagai penggantinya. Oh, please deh. Aku lebih cantik dan pintar. Aku berhak dapat pria lebih baik. Vanessa selalu terlindungi. Dia nggak bakal tahan hidup seminggu di desa. Aku akan mengirimkanmu mahar besar untuk memulai hidup baru. Aku nggak butuh uangmu. Yang aku butuhkan cuma nenek bertindak secara adil, meskipun cuma sekali. Kemasi barangmu dan keluar. Jangan harap sepeser pun dari kami. Dana, selamat menikmati kehidupan desamu. Dan jangan pernah mimpi untuk kembali. Harusnya kamu pergi dari dulu. Semua di sini sudah jadi milikku. Dan kamu cuma sampah gak guna yang gak penting. Vanessa selalu disayang sejak kami masih kecil. Oke, kalau kalian mau aku pergi, ya sudah. Kita nggak akan pernah ketemu lagi. Untung aja aku pakai Musera Sport. Bahannya lentur dan benar-benar nyaman. Karena di sini panas banget. Aku di mana sih ini? Aku sudah berjalan lebih dari 1 jam dan masih nggak ada orang. Butuh bantuan? Ya ampun. Aku nggak nyangka ternyata masih ada pria seganteng ini di desa. Oh iya, aku sedang cari suamiku. Namanya Red Callahan. Natalie Smith. Iya.
Kamu istriku? Kenapa kamu mau menikah sama petani duda? Selama aku bisa menjauh dari keluargaku yang menyebalkan, aku nggak peduli siapa suamiku. Selain itu, aku suka desanya. Aku nggak tahu apa pernah ketemu wanita kota yang nggak masalah dengan pedesaan. Oke, ayo kita pulang. Traktorku cuma punya satu kursi, jadi kamu harus duduk bareng aku. Apa? Kamu serius? Ya, kalau mau, jalan kaki sekitar 4 kilometer. Hati-hati ada kotoran sapi. Pria seksi atau menginjak tumpukan kotoran? Kayaknya gak sulit untuk dipilih. Aku bakalan risih kalau kamu terus menetap begitu. Ada apa, Eli? Kenapa kamu nggak bicara? Dia nggak bisa bicara, ingat? Dia nggak tahu caranya. Aduh, apa sih bisu bakalan nangis merengek? Kayaknya ibumu nelantarin kamu karena dia benci punya anak bisu. Dia cuma punya ayah aneh yang urusi pekerjaannya di ladang. Hai kalian berdua, jangan bully Ellie, oke? Ibu, lepaskan. Oke, hampir jam makan siang. Ayo pulang. Gak apa-apa, Ellie. Mereka cuma bercanda. Kamu tahu, ku dengar ayahmu sudah punya istri baru. Aku harap dia gak cuma modal cantik. Lagian, kamu tahu kan, aku cuma bisa jagain kamu. Ellie? Ellie, ayo kemari. Ada seseorang yang mau ku kenalin. Ellie, ini Natalie. Dia bakal tinggal bareng kita mulai sekarang. Dia lucu. Hai Eli, aku Natalie. Salam kenal. Kayaknya dia nggak begitu suka sama aku. Dia agak sensitif. Sejak ibunya meninggalkannya, dia jadi sakit-sakitan dan gak terlalu bisa bicara. Dia cuma terbuka sama aku. Kasihan. Dia pasti sangat menderita. Semoga aku bisa membuatnya merasa lebih baik. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita ini. Aku selalu ingin Ellie punya ibu. Tapi kalau kamu gak suka di sini, aku gak akan maksa kok. Aku mau di sini. Aku sudah gak mau ketemu sama keluargaku lagi. Oke. Kamu tahu kehidupan di sini gak gitu mudah. Tapi kami senang kamu hadir. Ayo, bawa barangmu. Rat milikku. Oh,
Maaf banget. Kayaknya koperku terlalu berat ya. Nanti aku perbaiki lantainya. Dia bahkan gak permasalahkan betapa kumuhnya tempat ini. Nggak usah khawatir. Tempat ini kumuh, orang tuaku yang bangun saat mereka menikah. Oh, wah, pasti banyak kenangan di sini ya. Rasanya hangat dan bikin betah. Membesarkan anak di tempat begini, dia pasti lelah. Jadi cuma ada 2 ranjang. Satu punya Eli, satu punya aku. Kamu bakal tidur bareng aku. Sebentar, maksudmu sekamar dan seranjang? Kita sudah nikah kan? Astaga, aku baru ketemu sama pria ini. Suami atau bukan, aku belum siap tidur bareng. Santai aja. Akan kuperbaiki lantainya sampai kamu siap. Oh, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Boleh tolong jagain Eli? Oh, ya tentu. Makasih. Eli? Eli, boleh kemari? Jadi Natalie bakal jagain kamu saat aku kerja siang ini, oke? Jangan nakal, Eli. Oke? Eli sayang. Makasih. Hai Eli. Kamu suka? Ini untukmu. Gak apa-apa, Eli. Kalau kamu mau, kamu boleh mainin kapanpun kamu mau. Waktunya makan. Biar aku lihat apa yang bisa aku masak. Kamu lambat, Eli. Mana wanita itu? Eli, siapa yang datang? Eli, siapa yang datang? Jadi kamu Natalie, istri baru Red dari kota? Ya, betul sekali. Dan kamu? Dasar wanita jalan. So polos padahal asik godain Red. Akan kuusir dia. Aku Kelly, tetangga Red. Oh, dan favorit Ellie. Kedua setelah ayahnya, Dal. Bisa dibilang, aku ini adalah nyonya rumah ini. Dia cuma terbuka sama aku. Apa Red bohong? Jadi, kenapa kamu gak nikahi Red? Ya, jadi suamiku meninggal setahun lalu. Aku cuma belum siap buat besarin 2 anak. Hei, kamu lapar kan? Ini favorit. Itu ada yang sudah menggigitnya. Terus, dia masih kecil, nggak butuh 1 irisan penuh. Jangan bercanda. Ini kekerasan pada anak. Berikan yang baru untuknya. Oke, nggak usah ajari aku cara mengasuh. Kamu aja nggak punya anak, fokus aja sama keahlianmu. Dan kembali ke kehidupan manjamu. Dasar jalang, kamu buang pizzaku. Pak, kontraknya sudah selesai dan ditekan untuk akuisisi 10 ladang utama. Selamat, kamu resmi jadi pemilik tanah berbisnis miliaran.
Kamu punya tanah lebih banyak daripada siapapun. Pastikan kamu tetap mengawasi manajemen. Bukan cuma ladang pabrik anggur, rantai pasokan, resortnya juga. Kalau ada masalah, kabari aku, oke? Siap, Bos. Tapi apa kamu berencana tinggal di pedesaan ini? Kamu itu orang terkaya di sini. Kamu gak perlu tinggal di tempat terpencil. Kenapa enggak? Ellie suka di sini. Putriku itu duniaku. Sudah mau telat, ayo balik. Ku dengar kamu ketemu istri barumu. Gimana menurutmu? Dia nggak seperti yang kubayangkan. Siapkan hadiah untuknya saat mendarat. Aku mau beri kejutan. Dasar jalan, kamu buang pizzaku. Awas. Aku buang barang yang gak seharusnya dia makan. Jangan so jadi ibu yang sempurna. Kami gak selemah dirimu, wanita kota. Kami makan apa adanya. Aku menghargainya. Ya. Kalau kamu memang suka, makan sendiri. Ellie gak butuh makanan sisa seperti ini. Kalaupun aku keluar, Red gak bakal suka wanita yang membuli anaknya. Please deh, kamu gak tahu apapun soal Red. Aku lebih tahu dari siapapun. Gila, bahkan aku tahu ukuran celana dalamnya. Ngapain kamu? Jauhi keluargaku, dasar aneh. Kamu yang pergi, kamu hancurkan segala... Ada apa ini? Ayo. Dia keciduk pemukul Ellie. Ellie bisu. Kalau antara aku atau Natalie, Red pasti bakal percaya aku. Bukan aku. Lihat tangannya, berdarah. Oh sayang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ayah di sini. Aku cuma mau suapi Ellie pizza. Wanita ini malah melemparnya. Terus dia mendorongnya jatuh. Red, wanita ini gak baik untuk anak. Lihat dia sudah menyakiti Ellie. Dia sudah mengganggunya karena dia bisu. Jangan biarkan wanita ini dekati putrimu. Aku gak akan pernah sakiti Ellie. Ellie, jangan takut. Ayah dan aku ada di sini. Dia menyakitimu, kan? Kukira kamu mau bantu. Kelly berbohong. Enggak. Silakan pergi. Jangan! Aku Sophie Holland. Aku terjebak di neraka tanpa akhir dan terus berfantasi tentang pria yang gak bisa aku miliki. CEO dari grup Delancey dan juga sahabat ayahku. Aku jadi asisten magang di tahun ketiga kuliahku, tapi aku gak bisa kasih tahu dia kalau aku ingin dia tekan wajahku ke atas mejanya dan tiduri aku sampai aku merasa puas. Yang lain boleh masuk, kecuali Sophie. Kita perlu ngobrol sebentar, ayo. Dia selalu beda kalau sama Sophie. Pak Jesse, apa yang perlu kita bahas? Gak ada siapa-siapa di sini, panggil aja aku Om Jesse. Gak mungkin aku panggil kamu gitu. Dengar ya, ini hari terakhirmu. Ayahmu minta aku pastikan kamu belajar sesuatu di sini, jadi kamu datang. Astaga, dia ganteng sekali. Dia pakai parfum baru ya, wanginya enak sekali. Ini rapat penting, jadi aku perlu kamu buat fokus. Setelah selesai, langsung balik ke kampus. Iya, umur kami beda 20 tahun. Dia masih menganggapku kayak anak kecil. Tapi anak kecil ini sekarang sudah dewasa. Hey, kamu asik bengong aja liatin aku. Kamu udah lakuin itu sejak remaja.
Hei, kamu itu harus berhenti merokok. Jangan panggil aku anak kecil lagi. Aku 21 tahun. Kamu tetap anak kecil bagiku. Sekarang berhenti merokok. Itu kebiasaan burukku, bukan kamu. Lucu nggak kalau aku pertahankan keperawananku sampai sekarang? Karena aku pengen memberikannya ke Jessie. Aku suka laporan kuartal ini tapi masih bisa lebih baik. Kita harus tingkatkan lagi. Apakah ada ide untuk lokasi lain? Hei sahabat, gimana kabarmu dengan pria matang seksi itu? Ngaku deh, kalian sudah lakuin kan? Mana mungkin semudah itu. Tapi dia lagi di sini sekarang. Aku serasa melayang. Kenapa senyum-senyum begitu? Sudah kubilang rapat ini penting. Melamun lagi. Hei, kemari. Aku? Iya. Tolong tampilkan demonya. Sophie, sadarlah. Ini kerjaan. Kamu harus fokus. Oh, astaga. Kayaknya aku jatuh cinta sama sahabat ayahku. Aku gak bisa berhenti mikirin dia. Aku pengen sekali ciuman sama dia. Tunggu. Sahabat ayahmu? Berarti dia seumuran sama ayahmu? Sophie, itu jijik sekali. Cukup. Sophie tetap di sini. Yang lain keluar. Rapat selesai. Bos, yang dia lakukan gak pantas sekali. Harusnya kasih peringatan. Keluar. Semuanya pergi. Sophie, ini rapat penting. Aku sudah suruh kamu fokus. Kenapa? Kamu gak mau tanya aku ngomongin siapa? Sahabat ayahku, menurutmu itu siapa? Dia beneran gak mau tanya. Dia sama sekali gak peduli. Karena kamu sudah lihat, aku kasih tahu perasaanku. Jangan, Sophie. Ada hal yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik lagi. Jessie, aku jatuh cinta padamu. Enggak, Sophie. Kamu sudah kayak putriku. Jangan ngomong gitu. Nggak gitu maksudnya. Aku cinta kamu kayak wanita cinta pria. Aku sering mimpi kita menikah, punya rumah pagar putih, anjing, dan anak-anak yang berlarian di halaman belakang. Cinta yang kayak gitu, kamu ngerti? Enggak, kamu masih muda dan kamu masih bingung. Dan perasaanmu ini bakal hilang nanti. Bakal hilang? Aku sudah naksir kamu dari dulu. Aku nggak bisa lupakan ini. Perasaanku nggak bakal hilang. Kalau gitu, kita nggak usah ketemu dulu. Kamu nggak bisa kasih kita kesempatan? Buat coba dulu? Enggak, kamu putri sahabatku. Aku nggak mungkin lakuin ini ke George. Kalau dia tahu, dia bakal bawa senapan ke kantor ini, dia bakal nembak aku. Jessie, kamu bisnis jual senjata kan? Masa kamu takut sama senapan? Sophie, aku serius. Tunggu. Berarti kamu juga suka aku, alasannya cuma ayahku? Enggak, itu salah satu alasan kecilnya. Alasan besarnya itu, aku nggak cocok buat kamu. Aku sudah tua. Aku sudah bercerai. Kamu masih muda, bahkan belum pernah punya pacar. Kamu harusnya sama yang seumuran kamu. Kamu nggak tahu aku mau apa. Oke, yang aku mau itu kamu. Aku nggak mau kamu. Oke. Aku akan berhenti mengganggumu. Sophie, sebagai pria aku sangat tertarik sama kamu. Tapi sebagai sahabat ayahmu, aku gak bisa lewat batas. Sial. Dia nggak mengikutiku untuk apa juga. Butuh tumpangan? Hujannya deras sekali. Enggak, terima kasih. Enggak, berhenti. Dengar, aku ada janji sama pacarku, oke? Dia bakal tahu kalau aku nggak datang. Tolong, dia orang berpengaruh. Kalian nggak ingin buat dia marah. Kami dengar saja, tahu siapa yang bohong, sayang. Gak ada yang bakal tolong kamu. Kalian mau uang? Aku punya uang. Enggak. Kami nggak mau uang. Dia seksi sekali. Biar aku duluan. Kamu mau apa? Tolong lepaskan aku. Lepaskan tanganmu dari dia.
Kamu gak apa-apa? Hei, kakek. Kamu harusnya jangan ikut campur, pria tua. Maju satu langkah lagi aku tembak kepalamu. Turun ke lantai. Turun ke lantai. Jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Kami nggak bakal ulangi lagi. Kami sumpah. Aku nggak nyangka dia punya sisi ini. 911, ada yang bisa dibantu? Halo, ada percobaan pemerkosaan. Dua pria kulit putih umur sekitar 20-an. Di sudut jalan. 46 dan 3 RD. Gak, dengar dulu. Kami... Kalian duduk di situ dan tunggu polisi datang. Kalau aku lihat kalian di sekitar sini lagi, aku bakal bunuh kalian. Kamu gak apa-apa? Sophie, jangan tatap aku terus. Aku nggak natap kamu, aku cuma... Tanganmu berdarah. Gak apa-apa. Aku ambilkan baju ganti. Dia tetap mencariku. Apa itu artinya dia juga punya perasaan untukku? Kamu bisa ganti ini. Iya. Kamu nggak ada perasaan denganku, kenapa menghindar? Aku gak menghindar, Sophie. Aku capek. Hari ini sangat melelahkan. Lalu kenapa jantungmu berdebar kencang? Kenapa kamu tegang? Kamu tahu nggak kamu lagi ngapain sekarang? Sadarlah, Jessie. Dia itu putri sahabatmu. Iya, aku tahu lagi ngapain. Kamu tegang tertarik padaku kan? Itu artinya aku pria sehat. Kamu menggoda di sini, pria manapun pasti bereaksi. Tapi jangan salah paham. Ini bukan cinta. Ini bukan kasih sayang. Ini cuma reaksi alami. Oke, kamu mau jadi pecundang dan sembunyikan perasaanmu? Sebentar lagi aku akan membuatmu jujur. Hari ini pernikahan ayahku, aku belum bicara dengan Jessie sejak malam itu. Kamu boleh cium pengantin sekarang. Jessie harusnya sudah sampai. Di mana dia? Terima kasih. Apa kabar? Oh iya? Wah. Itu dia, tenanglah Sophie. Ayo dicoba. Enaknya sebelah sini. Ayo dong. Ayo. Terlambat ke pernikahan sahabatmu? Kurasa hubunganmu dengan ayahku nggak sedekat yang kukira. Oh, jadi gitu. Sophie, kamu harus ngurangin minum. Kamu bahkan belum 21 tahun. Keren ya. Ya udah, aku duluan ya. Kenapa nggak nonton upacaranya di depan? Sejujurnya, aku nggak merasa kehadiranku penting di sini. Ayahmu tetap ingin kamu kasih restu. Percayalah, aku sudah cukup kasih restu, tapi nggak ada gunanya. Itu ibu tiriku yang kelima. Umurnya 30. Siapa tahu nanti bawa pulang yang lebih muda lagi dan minta aku panggil ibu. Ayahmu sayang kamu. Kamu tahu itu. Aku tahu itu, dia ayahku. Tapi pertanyaan sebenarnya, kamu gimana? Sophie, kamu mabuk. Oh, kalian di sini. Hai ayah. Selamat ya. Selamat bergabung di keluarga. Selamat ya, bro. Terima kasih. Iya. Dia mabuk.
Aku bawa dia ke tepi danau dulu untuk bantu dia sadar. Tolong kamu awasi Sophie ya. Aku nggak mau pada bajingan pikir dia gampang digoda karena lagi mabuk. Cuma kamu yang bisa aku percaya di sini. Kamu sebaik ini ke semua cewek? Kamu bukan cewek biasa. Kamu putri sahabatku. Kamu bisa nggak cari alasan lain? Aku cuma mabuk sedikit, oke? Aku mau istirahat. Berhenti. Oke, aku nggak akan mengganggumu lagi. Sophie, kamu ngapain? Sophie? 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 Bangun, hei. Ini gila. Merger dan akuisisi, sialan, senjata, hal-hal seperti itu. Kamu nggak boleh ada hubungan dengan Sophie. Kamu harus berhenti pikirin dia. Oke. Sekarang sudah malam. Ini malam pernikahanku. Dan kami akan kembali ke tenda. Kalian bersenang-senanglah. Kita bertemu lagi besok pagi. Ayo sayang. Aku juga lumayan capek, jadi aku balik ke tenda. Sampai ketemu besok pagi. Kenapa kamu tegang?